membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi pemirsa. Di hari ini nih ya, hari Kamis 15 Mei 2025. Apa kabarnya pemirsa? Semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah nih dalam menjalankan dan juga tentunya melakukan aktivitasnya hari ini. Senang rasanya pemirsa, saya Raudla Rida kembali membersamai pemirsa di hari ini, tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Nah tentunya pemirsa, kalau sudah menonton Pagi Seru nih ya, kita atau kami nih ya sudah menyiapkan beberapa berita yang ter-up to date yang akan kita ulas no kaku-kaku tentunya di Pagi Seru. Sambil menemani pemirsa yang mungkin saat ini sedang di perjalanan, masih di perjalanan ya, menuju tempat kerja, atau ada yang juga sudah di tempat kerja gitu ya, lagi buka YouTube aja gitu ya, atau juga ada yang masih di rumah aja nih, lagi rebahan-rebahan aja. Tentunya kami akan menyajikan beberapa berita dan ini juga pastinya akan memberikan insight yang bermanfaat untuk pemirsa setia Sultan TV. Langsung saja nih pemirsa, kita buka berita di pagi hari ini. Yang pertama ini pemirsa, lagi dan lagi ini ada berita berkenaan dengan kasus keracunan makan bergizi gratis. Kalau sebelumnya terjadi di wilayah Cianjur dan juga di beberapa wilayah lainnya ya. Nah, kali ini terjadi di Bogor ya, di mana 223 siswa Bogor keracunan makan bergizi gratis. Nah, akhirnya ya, ini Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menghentikan sementara layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Bosowa Bina Islami. Imbas ratusan siswa ya di Bogor keracunan makan bergizi gratis. Nah, dari Kepala BGN sendiri ini mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi secara besar-besaran ya, tentunya buntut kasus keracunan massal yang bahkan ya ini langsung ditetapkan menjadi kejadian luar biasa. Nah, ini juga dari Padadan ini mengatakan bahwa inspeksi telah dilakukan ke SPPG Bosowa Bina Insani dan juga menyebut awalnya katanya SPPG Bosowa Bina Insani adalah proyek percontohan ya sebagai SPPG yang dibangun di kantin sekolah, sebab katanya nih Badan Gizi Nasional menilai bahwa kantin SPPG di Bosowa Bina Insani ini memiliki fasilitas yang bersih dan juga cukup besar serta memiliki layanan pengiriman yang mudah ke siswa. Nah pemirsa, nih kalau kita lihat juga nih ya, apa sih penyebabnya? Usut punya usut, ternyata para siswa yang keracunan ini ya tidak langsung reaktif atau tidak langsung ada reaksi ketika sudah memakannya. Nah biasanya kan kalau sebelumnya di Cianjur atau di beberapa kota yang lainnya ya, ketika sudah makan ada yang mengeluhkan pusing, mual dan lain-lain. Namun kalau untuk yang di Bogor sendiri nih ya, ini pemirsa diketahui bahwa reaksinya ini ya, ini berdampak pada H+1 atau H+2 bahkan H+3 ketika sudah mengonsumsi makanan. Contohnya gitu ya, seperti di hari katanya sih, ini kan hari Rabu terjadinya, di hari Kamis, Jumat, Sabtunya baru merasa atau baru akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan harus mendapatkan perawatan intensif seperti itu. Nah ini juga akhirnya
dari Badan Gizi Nasional akan meningkatkan SOP, standar operating procedure atau prosedur pemirsa terkait dengan pengolahan makanan. Jadi sebenarnya ya, ini kalau kita lihat bersama-sama, program makan bergizi gratis ini adalah program yang amat sangat baik sekali. Namun kok ya gitu ya, ini kalau kita lihat-lihat ada banyak kasus keracunan yang tentunya kalau ngomong-ngomong keracunan ya, ini kan akan berdampak buruk bagi kesehatan. Apalagi ya, kita tahu bahwa sasarannya adalah anak-anak sekolah, anak-anak yang masih kecil, Bu. Mungkin ada gitu ya. Ini kan rentan sekali kalau semisal tadi ada bakteri-bakteri, atau bahkan kan ini juga yang dilansir dari beberapa sumber kalau untuk yang di Bogor ini, karena ada bakteri Salmonella dan juga E. coli yang ini terdapat dari bahan-bahan makanannya. Nah, ini harus menjadi evaluasi besar-besaran. Ya, jadi takut kan gitu ya orang tua ketika ternyata sekolahnya punya program makan bergizi gratis, anaknya takutnya keracunan, akhirnya memang tidak akan tepat sasaran seperti itu. Nah, belum lagi memang ini banyak hal ya, kalau kita lihat MBG memang baru berjalan beberapa bulan ya, kasus terkait keracunan, kemudian juga dari dapur-dapurnya ya, salah satunya tadi ada yayasan yang akhirnya tidak memberikan ibaratnya bayaran yang setimpal kepada tadi beberapa mitra kerja dari makan bergizi gratis dan lain-lainnya. Ya, ini harapannya lah kita ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dimulai dengan memberikan makan bergizi gratis, Bu ya gitu ya, diberikan salah satunya adalah rencananya sudah matang, kemudian juga pada pelaksanaannya ini betul-betul diawasi ya. Jangan sampai ini ada oknum-oknum yang hanya mau gitu ya mendapatkan keuntungan dan malah merugikan banyak orang. Nah, berkenaan dengan ini juga akhirnya dari Badan Gizi Nasional juga mengajukan adanya asuransi ya, karena kan kalau kita lihat ya, ini ada banyak sekali para korban-korban keracunan, bahkan ini di beberapa wilayah akhirnya dinyatakan statusnya menjadi KLB seperti itu. Akhirnya ini sedang diinisiasi adanya asuransi seperti itu, tapi ini belum ada kejelasan pastinya nih, apakah memang akan ada atau tidak ada, atau mungkin masih direncanakan lebih lanjut lagi. Pokoknya ya, intinya ini menjadi bahan evaluasi untuk semua pihak, apalagi mungkin pihak-pihak yang menyelenggarakan program makan bergizi gratis ini. Jangan sampai ya ketika program ini terus terjadi masalah gitu kan ya, akhirnya menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tentunya berkenaan dengan program makan bergizi gratis. Nah, selanjutnya pemirsa, dari program makan bergizi gratis kita akan bahas soal berita lain ya. Nah, ini kan menuju Lebaran Haji lah ya, Lebaran Idul Adha seperti itu. Tentunya banyak sekali umat muslim ya di seluruh dunia yang sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke kota suci Mekah. Tentunya ini untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini, tahun 2025. Ada banyak banget ya pemirsa, ini kalau kita lihat mungkin pemirsa di kota-kotanya masing-masing sudah melihat ada banyak kloter-kloter yang sudah diberangkatkan. Baik itu yang langsung ke Mekah ataupun ada juga yang ke asrama haji dulu seperti itu. Nah, ini juga kan tercatat kalau semisal di Banten sini udah beberapa puluh mungkin ya, beberapa puluh kloter dari tiap-tiap, kalau disatukan dari tiap-tiap kota, kabupaten ya, yang ada di Provinsi Banten yang sudah berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun pemirsa, ini ada yang menarik nih ya, dan sekaligus ini pastinya beritanya juga apa ya, ibaratnya bukan yang senang ya, senang dalam artian ini Lebaran haji atau mau menunaikan haji. Tapi pemirsa, ini sebanyak 106 calon jemaah haji asal Kabupaten Cirebon harus menelan kekecewaan mendalam. Karena nih ya, meski telah melunasi biaya haji dan bahkan mengorbankan aset pribadi seperti mobil, tanah, sawah, hingga rumah nih ya, impian mereka untuk berangkat ke Tanah Suci tahun ini pupus.
Kisah ini ya disampaikan oleh anggota Komisi 8 DPR RI Satori saat menghadiri prosesi pelepasan calon jemaah haji Kloter 10 KJT asal kota Cirebon ya. Jadi ya katanya dari total 112 orang asal Kabupaten Cirebon yang telah melunasi ongkos-ongkos haji, hanya 6 orang aja nih yang benar-benar diberangkatkan. Sisanya sebanyak 106 calon jemaah haji harus menerima kenyataan pahit bahwa keberangkatan mereka ini harus ditunda. Bahkan ya, dari beberapa calon jemaah haji tersebut sudah ada yang melakukan walimatus safar ya, sudah ada yang syukuran haji gitu, ada juga ngaturi masyarakat, tetangga, keluarga gitu. Nah, akhirnya nggak berangkat haji. Tentunya ini juga berdampak sekali ya pada psikologis mereka, para psikologis dan juga beban lah ya ibaratnya kepada para calon jemaah haji yang tidak jadi berangkat. Nah, ini dilansir dari beberapa sumber juga pemirsa, ini situasi ini terjadi akibat adanya pengurangan kuota tambahan yang sebelumnya sempat dibuka. Dari beberapa sumber juga, ya ini sangat disayangkan sekali bahwa keputusan pihak terkait yang dinilai terlalu terburu-buru meminta pelunasan dari calon jemaah sebelum ada kepastian kuota. Jadi kan ini ada beritanya ada penambahan jumlah kuota. Akhirnya kan tentunya ya, siapa sih yang nggak mau berangkat haji, apalagi kalau semisal Allah sudah mampukan gitu kan ya. Jadi benar-benar berusaha semaksimal mungkin sudah melunasi biaya haji, namun ternyata penambahan kuota itu tidak jadi dan malah ada pengurangan kuota. Ya mau tidak mau kan seperti itu, akhirnya tadi tidak bisa berangkat haji di tahun ini dan mungkin bisa berangkat haji di tahun depan ya. Ini juga akhirnya ya pemirsa tentunya kita doakan semoga juga yang tidak jadi berangkat haji gitu ya, apalagi sudah siap-siap tahun depan bisa diberikan kelancaran, pokoknya rezekinya makan berlimpah lah ya seperti itu. Nah, menariknya pemirsa, ini kalau ngomong-ngomong soal haji pasti ada banyak banget cerita-cerita menarik lah seperti itu. Salah satunya nih pemirsa, ada kisah haji yang datang juga dari Cirebon ya. Ini petugas kebersihan di Cirebon akhirnya berangkat haji. Ini membuka mata kita semua ya, bahwa nyatanya untuk melakukan ibadah haji bukan tentang kita punya uang atau enggak loh. Iya nggak sih? Karena kalau kita melihat ya di sekitar kita, ada mungkin yang rezekinya berlimpah sekali ya. Tadi mungkin punya pemasukan atau pendapatannya bahkan sampai triliunan atau sampai miliaran seperti itu. Namun kalau Allah belum menghendaki, ternyata memang belum bisa nih datang ke tanah suci. Namun ini juga membuka mata kita bahwa ini loh, ada banyak sekali contoh orang-orang yang sangat ulet sekali, sangat tekun sekali menabung, penuh kesabaran, atau bahkan juga ada yang karena melakukan banyak hal baik, akhirnya Allah cepat-cepat gitu ya mengundang hambanya untuk datang beribadah langsung ke Mekah menunaikan ibadah haji. Ya, kita juga berharap ya pemirsa, tentunya kita nih yang masih belum mendapat kesempatan, semoga Allah segerakan ya kita diundang menjadi tamunya Allah di tanah suci. Serta kita juga doakan nih bagi seluruh para jemaah haji baik dari Indonesia maupun dari seluruh negeri-negeri ya di seluruh dunia yang memang ini muslim lah ya mau menunaikan haji, semoga diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan tentunya ya ini kan Mekah juga di beberapa berita lagi panas-panasnya, ini diberikan kekuatan seperti itu pemirsa. Berita tadi membuka perjumpaan kita pada hari ini. Masih ada berita lain yang akan kita ulas, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.